Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu nggak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah nggak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada sholat di Quran surah 20 Thaha ayat ke-14. Indani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Musa sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesias, itu sholat. Quran surah 19, Maryam, ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis shalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Allah perintahkan aku sholat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu sholat, bahkan minta semua keluarganya sholat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Rafahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matusyalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Semua sholat. Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi nggak sholat. Aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga. Istrinya namanya Eliasobat, atau kita kenal dengan Elizabeth. Ya, itu Elizabeth itu namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elizabeth itu punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Jadi masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria. Dari Bunda Maria, Maryam menurunkan Isa alaihissalam. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih, tapi secara medis istrinya divonis monofus dan mandul. Mohon maaf. Jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya. Ini tanda pertama. Tapi harus yakin. Kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin. Itu tanda dari Allah. Supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda ini gak bisa nih. Pekerjaan ini gak mungkin, sulit nih. Itu langsung tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia. Karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria alaihissalam sholat di mihrabnya Maryam. Direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke-38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria sholat minta kepada Allah. Berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Mereka memvonis ini gak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab. Cara memintanya hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan. Tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki sebut ya Allah ya Razzaq. Masalahnya ilmu ya Allah ya Alim. Ingin solusi ya Allah ya Al-Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas. Ya Allah ya Wahhab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan gak mungkin. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu enggak tunggu lama. Beliau itu masih berdiri, teman-teman. Begini. Ya. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi itu enggak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman gak mengakui Rasulullah sebagai Nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia gak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau.
Dia nggak ada sujud. Cuman berdiri begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya, padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah, di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri, minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka belum selesai sholatnya, baru selesai doanya, turun malaikat. Sedangkan Zakaria itu masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kata malaikat, engkau akan punya keturunan namanya langsung dari Allah Yahya. Yang kata orang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopause dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Yahya itu hidup artinya. Jadi dan hidup. Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat. Jadi sholat itu penting, mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya nggak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi nulis Sahih Al-Bukhari, 7.000 hadis kurang lebih. 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat 2 rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu. Ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta itu rubah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita, nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu, hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan, maka tambahkan kata iyyaka di depannya, iyyaka nasta'in. Allah minta kan, wassalah, salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimatnya menjadi na'bud. Dan tambahkan iyyaka di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam salat? Baca kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silakan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah. Berikan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba sholat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu Azza wa Jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-Rahmanir Rahim, kalau hambaku berkata ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah menjawab hambaku sedang memujiku. Asna alayya abdi.
Ketika hamba berkata Maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya. Ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itu Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat, bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim, nomor hadis 806. Rawinya Ibnu Abbas, subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit, turunlah malaikat Jibril. Singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan 2 cahaya. Yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. 2 cahaya itu adalah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, serta Al-Fatihah. Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya, kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya. Yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Terus sengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Iya, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan. Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, nggak boleh kita orientasi materi. Wala tamnun tastakthir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu kata Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Dari sejak saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasi nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain. Tapi yang paling menarik adalah, begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai meruqyah? Artinya, kalau ada yang nggak sanggup lagi secara medis, kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu. Ya udah nggak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan Qul Huwallah, mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga, sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Fatihah. Itulah sebabnya cara baca kita mesti diperbaiki. Kita mesti memaknai apa yang kita bacakan, dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat.